baina qulubina jami'an. Alhamdulillahilladzi razaqana rizqan halalan thayyiban wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah kama ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kedua mempelai ini dari keluarga besar, lagi ngisi keluarga besar Wahyu dan keluarga besar ini, dan juga Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang berhadir, para undangan. Alhamdulillah kita telah menyaksikan hari bahagia, peristiwa bahagia dari dua insan ini. Mudah-mudahan tentu saja kita datang ini untuk mendoakan peristiwa ini adalah peristiwa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimintakan kepada saya untuk sedikit bertausiah, untuk sedikit memberikan nasihat pernikahan untuk pengantin baru. Tapi kalau bisa ini bukan hanya untuk pengantin baru aja ya Pak, pengantin usang menjadi nak yang udah lama-lama ini. Pernah lucu Pak? Pernah lucu atau anak? Alhamdulillah. Perluan. Jadi pernikahan ini tentu saja ibadah. Sebelum dikatakan takwa, ibadah terpanjang itu adalah pernikahan. Karena ibadah itu pendek, sholat ya hanya berapa menit, nanti ada lagi puasa mungkin sehari ya. Ada lagi nanti haji sekian hari, seperti gitu ya. Jadi kalau pernikahan ini sepanjang waktu. Oleh sebab itu tentu saja dalam pernikahan ini jangan sampai ada perkara-perkara yang tidak ibadah kita lakukan. Ini yang pertama, dan ini. Jadi apa tujuan daripada pernikahan ini? Allah yang sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dia wa min ayati an khalaqalakum, bahwa dia menciptakan bagi kamu min anfusikum, dari jenis muslim, dari dirimu sendiri, dari manusia juga, bukan dari makhluk lain. Azwajan, pasangan hidup. Apa gunanya? Allah katakan litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa sakinah bersama dengan dia. Sakinah itu orang Arab mengatakan ketentraman, ketenangan. Makanya rumah itu orang Arab mengatakan maskan, tempat tinggal yang tenang. Baiti jannati, tempat menginapku adalah surga. Itu disebut dengan maskan, sakinah, tenang. Ketika kita semakin dekat dengan pasangan kita, semakin tenang hati kita. Nah, jangan sampai nanti semakin dekat pasangan kita, semakin gelisah, atau tidak ada sakinah tuh. Ya kan? Umpamanya Wahyu kerja, ya ini ya. Kemudian bilang, apa mau pulang dek? Gelisah dia. Sakinah tuh. Apalagi buahnya telepon, apa nampaknya tak pulang nih, tambah kerja lagi. Senang hati awak. Sakinah tuh. Tapi bawahnya, abang pulang deh, alhamdulillah bang. Abang tambah kerja bang le, tak bisa pulang. Ya kan? Kemudian sedih kita, itu baru sakinah. Ya, jadi sakinah itu adalah ketika kita bersama dengan pasangan kita, teman kita. Dan tempat yang paling tenang itu adalah bersama dengan pasangan kita. Sakinah, untuk itu kita menikah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian itu mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Rasa cinta yang bersifat fisikal, yang bersifat jasadiah. Cantikan, harum yang tadi disebutkan semua itu adalah mawaddah. Warahmah, kasih sayang tanpa alasan. Hati kita sayang sama dia. Mawaddah jadi mungkin ya, karena makanya harus kita jaga ya penampilan kita, bagaimana bersihnya kita. Makanya Rasulullah selalu menjaga. Kalau Rasulullah pulang dari perjalanan jauh, Rasulullah tidak langsung ke istrinya. Dia bersih-bersih dulu, berwudu dulu,
harum-haruman dulu. Itu juga menjaga mawaddah gitu. Nah, kalau rahmah itu adalah kasih sayang, itu bersifat yang batin. Kita nggak tahu alasan mengapa dia sayang. Ada orang umurnya sudah 80 tahun semakin sayang sama istrinya. Apakah karena semakin cantik? Bukan, karena sayang aja. Kalau disebut dengan rahmah. Ada kakek nenek jalan, kemudian nenek mau jatuh, dipeluk sama kakek. Jangan aku jatuh daripada engkau. Nanti cucunya bilang, kakek kok sayang kali sama nenek. Apa kakek bilang, karena nenekmu cantik kan dia? Tapi sayang aja, itu disebut dengan rahmah. Kalau hilang rahmah ini bahaya. Oleh sebab itu, kita jaga ketiga-tiga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada langkah-langkahnya kata ulama kita untuk mencapai itu terus. Karena bisa hilang dalam hati kita. Bisa terganggu dalam kehidupan kita. Karena untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia itu tidak seperti adanya karpet merah yang terbentang, tapi penuh dengan tanah dan duri untuk mencapai itu. Oleh sebab itu, ada perjuangannya. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah niyatul khalis. Niat yang benar, yang ikhlas. Pernikahan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditanamkan dulu. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Apapun namanya, kalau karena Allah, dia akan abadi. Makanya Rasulullah mengatakan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Kecenderungan seseorang itu menikahi perempuan itu 4 penyebabnya. Yang pertama sekali itu li jamaliha, karena melihat kecantikannya. Itu kecenderungan kita manusiawi. Yang kecenderungan li jamaliha. Kemudian kecenderungan kedua li maliha, dia hartanya. Kemudian yang ketiga li maliha, li nasabiha, karena keturunan lingkrak dan keturunan terhormat. Baru yang terakhir itu kita taruh lidiniha, karena agamanya. Tapi Rasulullah kasih wasiat, Rasulullah tekankan, fazfar bidzatid din taribat yadaka. Jadikanlah niat pernikahanmu itu pegang karena agamanya, maka engkau akan selamat. Mengapa? Kalau engkau jadikan patokan kecintaan itu adalah karena kecantikan, kecantikan itu akan punah. Dia fana. Usia-usia 18-20 tahun cantik. Kalau 30 tahun berkurang. 40 tahun tambah kurang. 50 tahun 60. Itu. Jadi kalau kita andalkan ke situ, nah tapi yang nampak yang lain pula lagi, ramah murah. Yang kedua, harta gitu juga. Ada orang kaya, bangkrut, ada bekerja bagus, tak bekerja lagi dan seterusnya. Ada sakit, macam-macam. Ya, hilang cinta. Begitu juga dengan nasab, turunan. Kalau itu yang diandalkan, bisa jadi seorang terhormat, besok pakai baju oranye itu, masuk penjara dan seterusnya, hilang kehormatan. Tapi siapa yang menjadikan kecintaan itu bergantung karena Allah, Allah tak pernah tahu, Allah abadi, maka kecintaan kita kepada pasangan kita akan abadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berlaku, yaitu niatkan pernikahan kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikir-pikir yang lain itu, karena Allah. Dan kalau dalam orang Arab itu selalu mengatakan ana uhibbuka fillah, aku mencintai engkau ini karena Allah. Bukan karena hartamu, bukan karena banyak duitmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena keluargamu, tapi aku menikahimu, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu, insya Allah akan selamat. Yang kedua adalah langkah yang kedua itu niat, ya, niat itu karena Allah. Pastikan itu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah adanya ta'aruf dengan sebaik-baik. Kenali pasangan kita itu, kenali asal muasalnya, kenali sikapnya, kenali kebiasaannya, dikenal, ta'aruf sebaik-baiknya supaya nanti jangan salah paham. Ngomongnya agak besar sedikit, oh
saya udah kenal. Kalau suami saya itu begini dan seterusnya. Kalau dia begini, oh saya udah kenalan seterusnya. Jadi ditaaruf. Begitu juga terhadap keluarga besar, adik-adiknya, ibunya, seperti itu. Jadi perlu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kita bertaaruf. Ya. Jadi ta'aruf ya, setelah pernikahan ini sedalam-dalamnya, supaya kita mengenali sifat-sifat dari pasangan kita sehingga kita bisa insya Allah tidak salah paham. Yang ketiga, untuk bisa sakinah mawaddah warahmah itu adalah tafahum, saling memahami. Di sini kebanyakan orang runtuh rumah tangga itu, runtuh karam bahtera rumah tangga itu hanya sekedar tidak saling memahami. Saya pernah 10 tahun jadi imam di masjid Suludu. Tetangga saya itu nggak ada yang miskin secara ekonomi, nggak ada gaji orang tuh tetangga saya beribu-ribu, nggak ada yang di bawah 30 juta, nggak bayangin. Tapi banyak nggak yang kan berumah tangganya, banyak nggak yang selesai, kan? Tidak saling memahami. Pernah pengalaman sekali, coba untuk orang itu tidak kita ceritakan, tapi kejadian yang seperti begini sebagai ibrah. Datang seorang istri, Pak Ustaz, nggak bisa lagi bertahan rumah tangga saya, itu dan seterusnya. Ya, kalau udah ada keluh kesah kayak gini, saya panggil istrinya ya. Nanti terpengaruh hatinya dia. Coba ya. Ini curhat-curhat banyak, betul nggak? Oh iya, oke. Terus ternyata kenapa masalah nggak diperhatikan saya? Gitu lah. Gini aja lah Bu, mau nggak suami ibu datang ke sini? Ternyata dia mau, ternyata datang. Apa masalahnya tuh? Saya suruh cerita istrinya dulu. Itulah, saya ini Ustaz, dari pagi ditinggalkan, ya. Kemudian saya di rumah sepi, dia pulang. Ya, kalau dulu awal masihlah dia perhatikan saya. Sekarang Pak Ustaz, sekarang ini dia selalu di rumah ini pakai handphone, tak perhatikan saya, pakai laptop, sampai dengan tidak tidur. Ya, nggak tahan saya lagi Pak Ustaz. Saya bilang sama siapa? Sama itu suaminya. Pak, cuma itu masalah. Tambah lagi saya bilang, bukan hanya itu Pak Ustaz. Yang paling menyakit saya itu, dia chat ada perempuan itu. Itu yang paling menyakit saya, tak bisa saya terima. Apa kata Bapak ini? Apa Pak alasannya Pak? Ustaz, tanyalah sama istri saya ini. Sayang saya sama dia, katanya. Semua yang gaji-gaji saya kasih sama dia. Saya beli apapun untuk dia semua Pak Ustaz. Nggak ada untuk saya. Begitu sayang saya. Saya minta satu aja Pak Ustaz. Jangan diganggu-ganggu dan gaduh-gaduh kok gitu. Jangan diganggu-ganggu nih perempuan nih. Saling memahami nggak itu? Nggak saling memahami. Penyakit kita ini kadang-kadang tidak mau memahami. Gitu. Kemudian juga supaya kita bahagia, tempatkan perasaan kita itu pada pasangan kita. Contohnya begini, umpamanya Wahyu, kalau dia bekerja di luar, dia mengatakan kasihan istriku, selama ini ketika belum menikah dengan dia bebas kemana-mana, sekarang dia berada di rumah, mengerjakan ini, mengerjakan itu dan seterusnya itu. Nanti kalau pulang aku akan bantu dia. Begitu juga dengan ini, kasihan suamiku, ya, dia pergi capek kerja cari nafkah, nanti kalau pulang ke rumah aku akan pijit-pijit dia, begitu kan? Tapi kalau perasaannya, aku capek kerjanya, panik di antara aja, aku pulang deh kok, ayo pagi wid istri kok, asusulah tersedia, itu yang terpikir kan? Ternyata sampai di rumah beda pula ketemunya. Jadi bagaimana perasaan kita itu tempatkan pada perasaan istri kita, perasaan suami kita. Justru kalau gini pulang suami itu, ya, kita pulang bang ini susunya, bang ini saya pijit bang, capek. Padahal si abangnya tadi mengatakan kalau saya pulang saya bantu istri saya, kasihan. Seperti begitu. Jadi saling memahami ini yang sangat penting. Kemudian yang keempat, kalau sudah ada saling memahami ini, akan ada ta'awun, saling tolong menolong. Yang namanya kau kerajo kau, ada yang kerajian itu tidak mau tahu.
Ya, pokoknya adu piti. Kalau ada piti, dirang. Nah, jangan seperti itu. Tolong menolong, saling memahami dan tolong menolong. Kemudian yang selanjutnya muncul tahabun, saling mencintai yang abadi. Ya, saling mencintai. Dan yang terakhir, yang akan menjadikan kebahagiaan kita itu, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahwasanya pasangan kita yang kita dapatkan sebagai besar ini, ada yang memperjuangkannya dari kecil, ada yang bersimpah darah ketika melahirkannya, ada yang berat ketika kandungannya, muntah-muntah dan seterusnya. Kemudian ada malam terbangun-bangun, itu sepanjang hidupnya sampai menyekolahkannya, banting tulang. Kemudian ketika kita sakiti hati orang tua itu, jangan diharap tidak akan bisa bahagia. Mengapa? Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu hanya ada pada ridho kedua orang tua. Ketika seorang menyakiti hati orang tuanya, biasanya kalau ada dosa itu nanti di akhirat akan diazab. Tapi orang yang menyakiti kedua orang tuanya, didahulukan azabnya dari mulai dunia ini. Maka tidak ada orang yang selamat hidupnya ketika dia durhaka sama orang tua. Oleh sebab itu, jadikan orang tua kita, mertua kita itu adalah orang tua kita, dan kita cintai kedua-duanya. Dan sampai nanti orang tua kita berkata, ya seperti ini. Tapi adalah orang tua kita, dan hormati mereka, bahagiakan mereka, berikan mereka hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Itu tahap, beri mereka hadiah. Mungkin kita tidak bisa memberi yang besar, jangan lupa beri yang bisa kita berikan, karena dia akan cinta kepada kita dan kita akan cinta kepada dia, dan doanya itu akan menjadikan kita bahagia. Selesai itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa langgeng rumah tangga kita sampai ke jannah, ke surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka berdua, sehingga mereka nanti mendapati kehidupan yang baik, rezeki yang murah, lapang dunia ya Allah. Dan tetaplah berikan keberkahan kepada mereka seandainya nanti mereka mendapatkan kesulitan dalam kehidupan mereka. Dan jadikanlah mereka ya Allah, menjadikan mereka ini rahmat, menjadi orang-orang yang terbaik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.